Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya nggak kerasa, alhamdulillah Family 100 ternyata sudah masuk ke episode ke-1000. Bahkan hari ini tuh sebetulnya udah episodenya tuh 1004, 1005 yang hari ini. Tapi hari ini kita bikin episode khusus rangkaian 1000 episode tersebut. Jadi ada beberapa episode spesial lah, hadiahnya lebih banyak lagi. Jadi nggak berasa ternyata sudah 3 tahun tayangan setiap hari. Itu luar biasa. Jadi bersyukur masih bisa diterima dan juga dengan rating masih di atas. Bahkan di awal-awal itu kita tuh sampai sempat rating 1 mengalahkan sinetron dan lain-lain sebagainya. Itu mengejutkan sekali. Jadi ini sudah diperpanjang kontraknya lagi kan per 100 episode. Jadi sudah 1100 insya Allah. Dan kita insya Allah selama keluarga Indonesia pada suka dengan tayangan ini, mudah-mudahan akan terus panjang karena kita juga kan tidak hanya sebatas game show tapi juga kita banyak inspirasi juga yang diberikan gitu. Oke, kemarin juga sempat ada syukuran ya sama Ya jadi kemarin pas kan kemarin tuh kita pindah studio kan, udah 1000 episode di studio lantai 6, sini kita pindah ke lantai 2. Jadi ada 1 minggu kita tidak syuting Family 100, akhirnya kita ngumpul-ngumpul dari tim Fremantle Indonesia sama tim MNC TV, dari tim gue juga ngumpul, kita bersyukur makan-makan dan sebagainya. Jadi saling memberikan semangat karena 1000 episode itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi Family 100 ini kan ada pakemnya. Ini adalah acara game show dari seluruh dunia, bahkan di beberapa negara tuh sampai usia tuh sampai puluhan tahun. Di Indonesia itu kan dulu dari Mas Sony Tulung, ada Mas Tuku, Mas Eko, Darius, Omes, Gilang, siapa lagi ya? Banyak banget ya. Dan alhamdulillah saya ternyata menurut catatan termasuk yang paling panjang. Apalagi kalau dilihat dari durasinya, kalau zaman dulu itu kan setengah jam, ini tuh bisa sampai 2 jam. Dan kalau dari segi episode pun ini termasuk episode yang paling lama di satu stasiun TV. Karena pindah-pindah dari satu stasiun TV ke TV yang lain. Jadi karena ini dari seluruh dunia ada pusatnya. Jadi ada pakem-pakem yang harus kita jaga. Jadi tim kreatif itu luar biasa loh dengan konsep yang tidak boleh dirubah secara banyak. Jadi bisa berimprovisasi dengan permainan-permainan lainnya itu, dan itu kerja keras luar biasa dari semua tim. Oke. Izin masuk soal Jalu yang berulang tahun berapa sih? Jalu alhamdulillah sudah 11 tahun dan kemarin juga kan dapat kejutan di tempat kerja aku juga, dan kemarin tuh minta kadonya ke aku tuh dia biola. Jadi udah 2 tahun sebetulnya dia minta, ayah aku mau biola dong kan gitu. Emang banyak maunya tapi tanggung jawab dengan pilihannya itu sendiri. Kayak dia pengen berkuda sampai gue beliin kuda yang kualitasnya bagus, dia sampai berprestasi. Kemudian dia juga pernah belajar gitar kecil udah sampai bisa tapi belum sampai mahir banget. Tiba-tiba mungkin gara-gara aku ada melibatkan seorang pemain biola di klip aku di Anak Lelakiku, Mas Henry Lamiri sama Chris, pemain biola muda. Dia mungkin lihat atau apa nggak ngerti juga, tiba-tiba pengen. Dan pas kemarin ulang tahun, ayah biola dong, ayah biola. Ya udah akhirnya kemarin gue minta tim gue karena gue harus kerja. Ya udah sama Om Awan sama Om Ijal kesana dapat biola. Jadi udah sekarang belum latihan sih, gue harus cari guru khusus untuk Jalu untuk belajar biola tersebut. Gak tau mau jadi apa tuh dia anak, tapi ya alhamdulillah kan pas di ulang tahunnya juga Jalu mengeluarkan single barunya, lagu judulnya Black itu nama kudanya dia, dan dia tuh menciptakan lagu sendiri. Jadi itu lagu itu tuh udah diciptakan lama, udah hampir setahun yang lalu dia menciptakan lagu tersebut. Ayo Jalu rekaman, enggak kata dia. Aku rekaman kalau nanti pas Blacknya juara 1 bareng dia. Akhirnya kemarin kan udah beberapa kali juara 1. Mana katanya mau rekaman, akhirnya dia rekaman terus syuting video klip dan dikejar sampai pokoknya tanggal 21 tuh udah tayang gitu. Jadi kita syuting klipnya juga baru tanggal 18 itu, 20 udah jadi tayang, 21 sudah bisa dinikmati. Jadi menciptakan lagu pakai bahasa Inggris lagi tentang berkudanya dia. Jadi alhamdulillah sih di usianya 11 tahun sudah banyak prestasinya, dan apalagi kan dia anak laki-laki. Perempuan laki-laki sama sih ya, tapi kalau untuk laki-laki itu kan dia tanggung jawabnya besar, jadi harus bisa menaklukkan dunia dengan apapun kebisaannya. Jadi gue tuh mendidik semua anak-anak gue tuh harus
serba bisa. Jadi tidak hanya belajar sekolah itu harus, agama itu pasti. Tapi yang lainnya juga harus. Jadi kayak berkuda semuanya hampir semua bisa. Raina nggak bisa berkuda karena dia alergi. Dia main tenis, kemudian juga dia kursus masak dan lain-lain. Jadi harus punya keahlian seperti itu. Nggak berasa udah. Iya tiba-tiba 11 tahun terus sekarang juga udah mulai bisa diajak diskusi karena dari kecil juga kan gue sudah membiasakan anak-anak gue itu dilibatkan dalam sebuah diskusi. Jadi kayak misal ada pembangunan apa kayak Jaki nih 5 tahun sekarang 6 tahun. Ki mendingan ini atau gitu ya Ki. Dia mengungkapkan pendapat dan kalau Jalu tuh sekarang udah mulai ngobrolnya tuh udah asik banget bro banget jadi seru banget seneng banget. Jadi gak berasa Jalu sudah 11 tahun ya berapa tahun lagi juga tiba-tiba dia udah 17 tahun aja kayak Aisyah sekarang kan. Kebayang sih gue harus benar-benar bisa mendampingi mereka sesuai dengan umurnya. Oke, terakhir doa dan harapan. Ya mudah-mudahan Jalu bisa tanggung jawab dengan semua pilihan hidupnya. Mudah-mudahan bisa jadi laki-laki yang tangguh. Mudah-mudahan ayahnya ini yang sudah tidak muda lagi bisa memberikan contoh yang baik untuk Jalu. Dan juga berharap mudah-mudahan ayahnya masih bisa sehat. Supaya bisa melihat kebahagiaan-kebahagiaan dan juga kesuksesan-kesuksesan dari Jalu dan kakak-kakaknya dan juga adiknya. Amin. Audio Jungle.